Mendatangkan Rudi Garcia untuk menggantikan Luciano Spalletti dari awal sudah terlihat sebagai keputusan yang berpotensi menjadi bencana. Dan itu pun terbukti dialami oleh sang pemegang gelar Scudetto Napoli. Dan kini Napoli sepertinya dalam mode panik, atau melihat apa yang tidak bisa kita lihat. Setelah menunjuk manajer dengan tingkat kemenangan tahu berapa? Hanya 20% saja. Pertanyaan pertama yang harus kita pikirkan adalah kenapa dulu Spalletti tolak perpanjangan kontraknya? Apa alasan penunjukan dan pemecatan Rudi Garcia? Dan kini bagaimana performa sang pelatih baru pengganti Garcia? Simak terus kronologinya. De Laurentiis kehabisan kesabaran. Sebelum kick-off di Stadio Diego Armando Maradona, para penggemar Napoli murka karena Rudi Garcia tak menurunkan Kvicha Kvaratskhelia maupun Piotr Zielinski sebagai starter, dan malah menaruh keduanya di bangku cadangan saat melawan Empoli akhir pekan kemarin. Usai paruh pertama, Presiden Napoli Aurelio De Laurentiis yang tampaknya gregetan dengan performa tim miliknya, akhirnya mendatangi ruang ganti tim. Dan ini bukan pertama kalinya musim ini. Ia pun berbicara dengan Rudi Garcia dan para pemainnya. Kvaratskhelia dan Zielinski, dua pemain yang ikut mengantarkan Napoli meraih gelar juara musim lalu, akhirnya dimasukkan 8 menit setelah babak kedua saat skor masih 0-0. Dan Kvaratskhelia hampir membuka kebuntuan pada menit ke-89, namun masih berhasil diamankan oleh kiper Edrit Berisha. Namun pada akhirnya, Napoli takluk di kandang sendiri. Pemain Empoli Viktor Kovalenko secara brilian menyambar bola kiriman Tyrone Ebuehi yang baru masuk sebagai pemain pengganti Empoli. Stadion kembali bergemuruh. Fans Napoli bersiul sembari para pemain masuk ke ruang ganti. Ini merupakan kekalahan kandang ketiga dalam musim Serie A yang membuat juara bertahan berada di posisi keempat di klasemen. Mereka tertinggal 10 poin dari Inter Milan yang berada di puncak. Dan ini membuat pemecatan Rudi Garcia tak terhindarkan lagi. Lalu bagaimana ini bisa terjadi? Bagaimana segalanya berantakan begitu cepat untuk tim yang tampil hebat di Liga Domestik maupun di Eropa musim lalu? Rudi Garcia baru datang pada bulan Juni, dan dia tidak pernah terlihat sebagai pengganti yang layak untuk Luciano Spalletti. Dan sebenarnya ini cukup mengejutkan bahwa dia bisa bertahan selama ini. Kenapa dulu Spalletti tolak perpanjangan kontrak? Setelah Napoli mengamankan gelar dengan hasil imbang melawan Udinese di Dacia Arena pada 4 Mei 2023, De Laurentiis naik ke panggung dan memberitahu para penggemar yang menyaksikan pertandingan perebutan gelar di layar raksasa bahwa Scudetto pertama dalam 33 tahun ini hanya sekedar awal dari segalanya. Pada hari berikutnya, De Laurentiis mengungkapkan bahwa dia telah mengaktifkan klausul perpanjangan kontrak pelatih Luciano Spalletti selama 1 tahun. Namun ternyata, Spalletti sama sekali tidak terkesan oleh kenyataan bahwa kontraknya diperpanjang tanpa sepengetahuannya. Menurut laporan, dia ingin tetap di Napoli, tetapi ingin mengetahui lebih dulu rencana transfer musim panas klub sebelum memberikan komitmennya, dan ini cukup wajar. Mengingat sudah jelas bahwa Cristiano Giuntoli akan pergi ke Juventus. Dia adalah direktur olahraga yang telah membangun skuad juara Scudetto Napoli dengan anggaran yang minim. Spalletti dan De Laurentiis memutuskan untuk membicarakan masalah ini selama makan malam, dan semuanya diputuskan hanya dalam waktu 15 menit. Spalletti menjelaskan bahwa dia lelah dan ingin mundur. Penggemar Napoli pun hancur, dan De Laurentiis mengatakan bahwa ia tidak akan menghalangi langkah pelatih tersebut. Namun komentar keduanya tentang masalah ini sedikit meredakan kecurigaan bahwa mereka sebenarnya telah bertengkar. Tapi yang pasti, keduanya tidak lagi berada pada fokus yang sama. Karena kurang dari sebulan setelah keluar dari Napoli, Spalletti membantah klaim De Laurentiis bahwa dia ingin cuti sabatikal. Alasan awal tunjuk Rudi Garcia. Pada saat itu, De Laurentiis dengan mengejutkan menunjuk Rudi Garcia sebagai pelatih baru Napoli. Ia menegaskan bahwa telah mengenal baik Garcia selama 10 tahun terakhir. Pendukung Napoli kurang antusias dengan berita tersebut. Antonio Conte, Roberto De Zerbi, Julian Nagelsmann, dan Luis Enrique semuanya dikaitkan dengan posisi tersebut sebelumnya. Jadi mereka berharap pelatih yang lebih berkualitas daripada Garcia, yang terakhir kali mengangkat trofi pada tahun 2011 di Lille. Penggunaan formasi 4-3-3 oleh Garcia
yang mirip dengan formasi ala Spalletti, memainkan peran besar untuk alasan De Laurentiis memilih Garcia, karena pada dasarnya akan mengurangi gangguan taktis bagi para pemain. Namun kontribusi Carlo Verdone juga sangat penting. Selain menjadi teman baik De Laurentiis, Verdone juga adalah pendukung AS Roma dan memberikan pujian kepada Garcia, yang 2 kali membawa Giallorossi finish di posisi kedua selama 3 tahun di Stadio Olimpico. Namun performa Rudi Garcia sejak itu menurun, dan pendukung Napoli khawatir bahwa De Laurentiis mempercayakan Napoli kepada seorang pria yang sebenarnya dipecat oleh Al Nassr karena gagal menjaga posisi puncak Liga Pro Arab Saudi bersama Cristiano Ronaldo. Rudi Garcia jadi musuh pemain Napoli. Kegagalan Garcia menangani Napoli sebenarnya tidak mengejutkan. Tentu ada faktor lain selain taktiknya. Kehilangan bek tengah Kim Min-jae ke Bayern Munchen adalah pukulan telak bagi lini belakang Napoli. Sementara cederanya Victor Osimhen sempat membuat Napoli kehilangan mesin gol paling andal mereka. Namun bahkan sebelum Osimhen absen karena masalah hamstring, sudah jelas bahwa Osimhen yang masih belum mau menandatangani kontrak baru tidak sepenuhnya puas dengan beberapa keputusan Garcia. Pencetak gol terbanyak musim lalu itu merespon dengan marah terhadap penggantian dirinya saat laga imbang 0-0 melawan Bologna pada bulan September. Dan ada kesan serupa yang ditunjukkan oleh Kvaratskhelia dan juga Matteo Politano selama pertandingan melawan Genoa dan Fiorentina. Setelah kekalahan 3-1 di kandang melawan Fiorentina, yang terjadi tepat sebelum jeda internasional terakhir, masa depan Garcia tampaknya sudah diputuskan. Dan pemencatannya sebenarnya hanya tertunda karena kabarnya Antonio Conte menolak tawaran De Laurentiis untuk menjadi penggantinya. Apakah Walter Mazzarri sebuah kesalahan baru? Dan kini setelah resmi memecat Rudi Garcia, hasil akhirnya adalah Napoli dengan sensasional kembali kepada mantan pelatih mereka, yaitu Walter Mazzarri, yang kini kembali ke kota Naples dengan kontrak jangka pendek setelah 10 tahun meninggalkan klub tersebut. Napoli sepertinya dalam mode panik, atau mungkin De Laurentiis tidak melihat data performanya. Ini karena ia telah menunjuk manajer dengan tingkat kemenangan sebesar hanya 20% saja. Walter Mazzarri yang dipecat oleh Cagliari usai mencatatkan hanya 7 kemenangan dari 35 pertandingan, resmi ditunjuk sebagai pelatih anyar Partenopei pada Rabu dini hari. Apakah mungkin Aurelio De Laurentiis hanya melihat data di masa lalu, sekitar 10 tahun lalu, saat Mazzarri menangani Napoli pertama kalinya dengan angka kemenangan waktu itu sedikit di bawah 50%? Persentase kemenangan tertingginya diperoleh bersama Napoli, yang ditanganinya antara Oktober 2009 sampai Mei 2013, yaitu sebesar 48,9%. Hampir 4 tahun bertahan di bawah De Laurentiis merupakan prestasi tersendiri bagi pelatih Partenopei. Bahkan Carlo Ancelotti saja tidak tahan selama itu. Ia hanya bertahan kira-kira 1,5 tahun saja. Prestasi Mazzarri selepas dari Napoli adalah menjadi pelatih Inter Milan antara Mei 2013 sampai Juni 2014 dengan tingkat kemenangan sebesar 43,1%. Sementara itu, Cagliari yang ditanganinya sejak September 2021 sampai Mei 2022 merupakan klub dengan performa terburuknya. 7 kemenangan saja dari 35 laga, 9 hasil imbang, dan 19 kekalahan. Itu berarti 20% saja angka kemenangan. Kini Mazzarri mendapat tugas memastikan Partenopei finish pada zona Liga Champions pada akhir musim. Jika tidak, nah, kita sudah tahu karakter De Laurentiis. Jika Anda menyukai video ini, jangan lupa klik like, share, subscribe, dan tendang loncengnya agar tak ketinggalan update terbaru dari kami.